Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini publik dikagetkan di tengah-tengah publik sedang membahas tentang kasus kereta api cepat Wush. Tiba-tiba muncul pernyataan Bapak Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa tanggung jawab tentang Wush adalah diambil alih oleh Bapak Presiden. Nah, juga menyatakan bahwa seakan-akan tidak ada masalah di pembangunan kereta api cepat Wush. Dia kaitkan dengan bahwa itu fasilitas publik, infrastruktur publik yang dikaitkan dengan PSO. Tidak ada salah secara langsung dari pernyataan tersebut. Yang problem adalah muncul berbagai penafsiran. Nah, bahkan dari siang saya sudah komunikasi banyak pihak, bahkan sudah menyatakan bahwa gigi taring Prabowo hari ini dicabut oleh Presiden. Gigi taring Purbaya hari ini dicabut oleh Presiden Prabowo. Nah, ya dapat dimaklumi analisis tersebut karena yang mengungkap pertama terkait dengan Wush ini adalah Purbaya yang menyatakan tidak akan mau membayar utang Wush dari APBN. Pernyataan itu juga memang menurut saya sering menyatakan bahwa pernyataan ini saya yakin akan dikoreksi di kemudian hari. Nah, kenapa? Nah, kita harus tahu bahwa Bapak Presiden dan semua juga harus tahu bahwa permasalahan Wush ini ada minimal 3 permasalahan sebenarnya. Adalah jelas permasalahan cash flow yang tidak mungkin mampu membayar kelayakannya, tidak mungkin mampu membayar utang Wush dari penghasilan Wush sendiri. Artinya tidak layak. Yang kedua adalah siapa yang membayar utang tersebut. Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga adalah apakah ada markup dari proyek tersebut. Itu 3 persoalan yang tidak bisa disatukan sebenarnya pembahasannya. Nah, pernyataan Presiden Prabowo menyatakan bahwa tidak ada persoalan untuk pembangunan Wush. Itu bisa dimaklumi sebagai pengertian bahwa itu sarana publik, tapi tidak ada kaitannya dengan kalau ada markup di dalamnya. Nah, yang kedua, pernyataan beliau menyatakan bahwa Presiden mengambil alih tanggung jawab tersebut. Itu saya pikir benar karena alasannya bahwa memang proyek ini awalnya dirancang oleh Joko Widodo sebagai B2B omongannya, tapi saya tidak pernah punya dokumen menyatakan bahwa ini B2B, dan kita punya bukti banyak bahwa tidak pernah Cina itu namanya B2B kalau terkait dengan pembangunan infrastruktur di negara manapun, selalu G2B, government to business. Nah, pihak penerima proyek itu government, jadi pemerintah berhadapan dengan BUMN-nya Cina, itu selalu dilakukan demikian. Nah, sehingga dari awal sebenarnya proyek ini setelah menyingkirkan Jepang dengan studi kelayakan yang abal-abal bahwa tidak dijamin pemerintah, dan itulah alasan Jokowi menerima Cina saat itu. Tapi setelah dia dapat, maka diubah menjadi jaminan pemerintah. Akhirnya pemerintah yang menjamin utang tersebut, menjamin proyek tersebut, menjamin akan dibayar oleh Indonesia, bukan PT Kereta Api Indonesia. Nah, sehingga adalah benar pernyataan Prabowo bahwa ya Presiden yang bertanggung jawab karena ini adalah proyek yang dijamin pemerintah, dan faktanya memang dijamin pemerintah. Jadi awalnya ada yang berusaha untuk membelokkan seakan-akan proyek ini bisnis to bisnis. Nah, ini saya dari awal saya bantah bahwa ini bukan bisnis to bisnis, ini G2B, government to business, dan itu betul. Nah,
saya yakin juga bahwa kemungkinan besar keluarnya pernyataan Presiden Prabowo tersebut karena sudah ada pernyataan dari wakil menteri dari pemerintah Cina bahwa bahwa proyek ini persis sama dengan apa yang dikatakan Joko Widodo, apa yang dikatakan Presiden Prabowo, bahwa ini yang dilihat adalah dampaknya. Nah, oke, kita semua sepakat bahwa dampaknya ada. Yang persoalan itu adalah bahwa kenapa kemahalan, itu kan yang persoalannya. Nah, sekarang pernyataan jadi pernyataan Prabowo tadi itu hanya ingin menenangkan kepada PT Kereta Api Indonesia bahwa tidak akan dibebankan kepada Anda dan mengoreksi dari pernyataan Purbaya. Nah, ini yang paling kita takutkan, bahwa tafsirannya sekarang bahwa Purbaya tuh sebenarnya tadi gigi taringnya dicopot. Nah, yang makin publik menduga bahwa betul Prabowo akan kembali ke setelan pabrik SOP, karena pada hari ini juga menyatakan bahwa akan menambah anggaran untuk IKN. Tidak ada pembahasan apapun, tahu-tahu pernyataan itu keluar. Artinya, sepertinya Purbaya sudah diminta, kembalilah kamu ke setelan pabrik geng Solo, oligarki, dan Parcok. Nah, kelihatannya itu yang ini publik. Nah, jadi hampir 1,5 bulan ini kita menyaksikan seakan-akan menonton harapan atau fata morgana dari perkiraan akan terjadi perbaikan yang dimotori oleh Purbaya. Ternyata hanya 1,5 bulan, hampir 2 bulan, kembali ke setelan pabrik, diduga kembali ke setelan pabrik SOP, Solo, oligarki, Parcok. Nah, itu yang kita sangat was-was bahwa apabila kembali maka harapan perbaikan tidak agak hilang lagi, ya kayak fata morgana. Nah, kita lihat sekarang sama dengan dulu pada saat Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk tim reformasi Polri. Wah, semua bertepuk tangan, rakyat mengharap perbaikan. Tahu-tahu datanglah Jokowi tanggal 4 Oktober ke Kertanegara, kemudian Kapolri membentuk tim reformasi Polri, maka keinginan Prabowo membantu tim reformasi Polri itu hilang bagaikan ditelan bumi. Jadi hari ini harapan untuk perbaikan hilang lagi. Dari 2 kali kita dapat harapan, yaitu harapan reformasi Polri 17 September, kemudian dilantiknya Purbaya juga 17 September. Hampir 1,5 bulan ini. Nah, kita muncul harapan baru, tapi ternyata hari ini kalau bahwa betul itu adalah ingin menunjukkan bahwa Purbaya harus dicabut giginya, harus disetel ulang atas tekanan Solo, oligarki, Parcok, maka harapan semakin jauh. Nah, saya berharap antara harapan saya tetap bahwa apa yang tetap bahwa Pak Prabowo itu melakukan 3 agenda utamanya, itu memberantas korupsi, yang kedua mengembalikan aset negara, yang ketiga adalah menata ulang oligarki, yang keempatnya adalah reformasi Polri. Nah, kita masih tetap berharap beliau melakukan itu. Saya berharap bahwa pernyataan Presiden hari ini itu hanya menyatakan bahwa memang karena Pak Presiden Jokowi sudah menyatakan proyek kereta api cepat ini adalah proyek yang dijamin oleh pemerintah, maka pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap pembayaran utangnya. Tidak masuk kepada substansi bahwa tentang markup. Nah, ini mungkin untuk memberikan ketenangan kepada PT Kereta Api Indonesia, kepada Danantara, dan bahwa sesuai dengan jaminan pemerintah yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo, itu maka yang menanggung adalah, yang bertanggung jawab adalah Presiden. Itu kira-kira kalau ditafsirkan hanya sampai begitu, itu memberikan ketenangan. Dan juga
ketenganan ke kereta api, memberikan bahwa konsisten terhadap kebijakan pemerintah, kalau ada jaminan maka dijamin. Nah, yang ketiga, memberikan ini kepada Cina bahwa menjaga hubungan baik lagi dengan Cina, bahwa utangku tetap kubayar dengan APBN, karena pasti Cina udah protes keras kalau ini tidak dibayar dari APBN, karena Cina udah tahu persis bahwa tidak mungkin proyek ini layak dan tidak mungkin bisa dibayar dari penjualan penghasilan dari kereta api cepat. Nah, maka mungkin juga ini tekanan dari Cina agar Presiden mengambil alih tanggung jawab pembayaran tersebut. Nah, inilah yang mungkin terjadi. Tapi saya sangat berharap bahwa Presiden Prabowo jangan mengambil alih kalau terjadi markup. Dan itu sangat jelas, angka-angkanya sudah banyak dibuka bahwa ini memang terjadi markup terhadap kenaikan proyek, dan kita tidak tahu siapa yang bernegosiasi. Agar publik paham bahwa awalnya Jepang mengusulkan itu biaya proyek 5,5 miliar dolar, kemudian datang Cina menyatakan di bawah hanya sekitar 5,2 miliar dolar. Nah, tapi dengan bunga Jepang 0,1%, bunga Cina saat itu, bunga dari Cina 2%. Kalau dimasukkan bunganya, maka Cina itu menjadi sekitar mendekati 6,3 miliar dolar, sementara Jepang itu tetap dimasukkan bunganya 6,2 miliar dolar. Artinya Cina saat itu lebih mahal kalau dimasukkan bunganya. Tapi kita dengar bahwa walaupun lebih mahal dipilih karena tidak ada jaminan pemerintah. Tapi faktanya di tengah-tengah, setelah kita sudah terjebak, maka Cina meminta jaminan dan diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, terjadilah kenaikan biaya dari 6,2 menjadi 7,2 miliar dolar, sekitar 2 miliar dolar dari proposal awal. Kalau dimasukkan bunga, kalau dimasukkan 5,3 maka lebih besar lagi. 5,3 miliar dolar ke 7,2 miliar dolar itu sekitar 1,9, hampir 2 miliar dolar kenaikannya. Nah, ini yang menyebabkan kenaikannya apa? Nah, dan ini Presiden Jokowi yang memutuskan, tapi kita tidak pernah tahu tim negosiasinya siapa. Nah, kalau kita bisa duga bahwa saya punya keyakinan bahwa yang bernegosiasi itu pasti yang paham itu adalah satu, Rini Suwandi, kedua Luhut Binsar Panjaitan, ketiga adalah Erick Thohir. Nah, itu saya pikir tiga orang ini yang mengetahui penyebab kenaikan anggaran tersebut. Maka saya berharap Prabowo tidak memasang badan terhadap kalau terjadi markup apalagi dan korupsi terhadap pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, saya berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo mengambil tanggung jawab itu hanya tanggung jawab bahwa pembayaran terhadap terhadap utang kereta api cepat itu tanggung jawabnya adalah Presiden. Artinya bisa menggunakan APBN, bisa juga menggunakan dari dana antara. Itu kira-kira hanya sebatas itu yang kita harapkan, bukan menyatakan bahwa tidak ada lagi persoalan markup di dalam proyek pembangunan kereta api cepat. Nah, kalau Bapak Presiden ngambil alih itu, maka ya sangat berbahaya karena itu artinya bisa dinyatakan melindungi terduga korupsi yang terjadi. Dan kalau itu mulai dilakukan, maka orang akan tidak takut korupsi, maka dia akan meminta perlindungan kepada Presiden. Nah, itulah memang dari dulu pentingnya kenapa KPK menjadi lembaga independen, karena kalaupun Presiden melakukan upaya perlindungan terhadap koruptor, maka KPK tetap bisa jalan. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi kan Presiden Joko Widodo merubah KPK menjadi di bawah Presiden. Nah, jadi saya ulangi, pernyataan Bapak Presiden Prabowo hari ini menyatakan bahwa tidak ada bahwa pembayaran utang kereta api cepat menjadi tanggung jawab Presiden.
itu saya berharap bahwa itu hanya terbatas pada bahwa kereta api, PT Kereta Api Indonesia nggak usah memikirkan tentang pembayaran utang agar PT KAI, Kereta Api Indonesia, tidak bangkrut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bahwa ini memang wajar dibangun karena transportasi publik, Bapak Presiden, bahwa itu tidak ada kaitannya dengan markup. Tidak ada kaitannya dengan markup kalau terjadi markup, karena angka-angkanya sangat jelas. Jadi bahwa itu publik juga paham bahwa itu transportasi publik, tapi harusnya dirancang dari awal bahwa memang ini adalah bukan dihitung sesuai dengan transportasi publik. Dan Bapak Presiden harus ingat bahwa sebenarnya studi kelayakan Jepang itu sudah menyatakan bahwa ini harus disubsidi pemerintah, tapi kan ditolak oleh Joko Widodo dan memilih Cina. Akhirnya ketipu. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Nah, saya juga berharap bahwa kejadian ini, yang ketiga, bahwa Presiden Prabowo betul-betul mengambil keputusan hanya menyatakan tanggung jawab pembayaran, bukan terkait dengan markup. Kalau terjadi markup, penegakan hukum harus tetap jalan untuk memeriksa. Kalau ada markup, nah itu tetap harus jalan. Nah, yang terakhir, saya berharap bahwa ini bukanlah menjadi tanda bahwa keinginan untuk membentuk perusahaan bersih berakhir hari ini dengan mencabutnya gigi taring Purbaya yang kita 1,5 bulan diberikan tontonan menarik, seakan-akan melakukan pembersihan dimanapun, dan hari ini itu sepertinya dicabut dengan pernyataan tersebut, dan langsung Purbaya menjadi seperti setelan pabrik SOP lagi, karena pernyataan langsung menyatakan bahwa akan menambah anggaran IKN. Nah, kalau itu terjadi, saya agak was-was lagi bahwa perbaikan yang kita harapkan itu makin menjauh. Purbaya dicabut giginya, reformasi Polri tidak jadi, hilang begitu saja. Saya berharap Bapak Presiden Prabowo tetap di jalur agenda utama, jangan belok sedikit pun, karena hanya cara itu untuk menyelesaikan negeri ini. Tidak ada cara lain, cara lain. Itulah saya pikir ulasan saya tentang pernyataan Presiden hari ini terkait dengan tanggung jawab penyelesaian pembayaran utang kereta api cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.